Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Alberto Grandibot dengan NIM 240 10 10 303. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua metode pencarian data ya. Yang pertama itu linear search dan yang kedua itu hash search. Di sini saya menggunakan modul random. Nah, di sini saya akan membuat sebuah data ya yang terdiri dari 10.000 angka yang akan dimulai dari angka 1 ya. Di sini langkah awal saya menggunakan modul randomnya ya. Kita masukkan import randomnya. Nah, setelah kita masukkan import random, kita masukkan data yang akan kita masukkan ya. Sini saya menggunakan random branded. Kita masukkan angkanya. Next 10.000 ya. Nah, di sini saya menggunakan for in ya. For in range sebanyak 10.000. Nah, di sini kita akan ngeprint ya. Ngeprint data yang sudah kita masukkan. Sini saya akan mengambil 5 contoh data. 5 data pertama. Di sini kita akan nge-run. Nah, di sini sudah terdapat 5 contoh data ya yang sudah saya ambil. Nah, langkah kedua kita akan mencari 5 angka yang berbeda ya dari data yang sudah saya masukkan. 5 data angka ya. Nah, di sini saya menggunakan search. Saya menggunakan search target. Menggunakan random sample. Nah, kenapa saya menggunakan random sample? Agar data yang akan kita cari tidak terjadi duplikat ya. Datanya ada 5. Nah, itu kita akan ngeprint. Sini angka yang dicari. Itu kita menggunakan search target. Nah, sini kita akan nge-run ya. Nah, di sini 5 angka yang dicari dari data yang sudah masukkan. Di sini terdapat 5 angka ya. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga kita sekarang masuk ke fungsi linear search. Nah, pada fungsi linear search di sini saya akan membuat data ya. Data dari linear search. Saya menggunakan def linear. Data. Mohon maaf. Saya menggunakan for
Nah, di sini pada fungsi linear search, bisa menggunakan def linear search data target ya untuk mengetahui dia untuk mencari fungsi dalam data ya, fungsi mencari maksudnya mencari target dalam data. Bisa menggunakan for I fall in enumerate data. Sini gunanya untuk mengecek ya datanya secara satu persatu. Nah, ketika datanya ada, dia akan mengembalikan return index ya. Dan ketika datanya tidak ada, dia akan mengembalikan data seperti min 1 ini. Selanjutnya, kita jangan dulu run ya. Kita langsung masuk ke fungsi dari hashsearch. Nah, di sini fungsi dari hashsearch itu dia menggunakan def hash. Dia hampir sama ya seperti fungsi linear tadi. Oh, maaf. Set. Target. Ini return target. In data set. Nah, setelah kita buat di sini langkah selanjutnya kita akan ubah dulu ya. Maksudnya kita ubah data ke set ya, agar dia memudahkan untuk pencarian data di hashers nantinya. Nah, di sini untuk mengubahnya itu dia menggunakan dataset set data. Nah, setelah semua data yang sudah kita masukkan ini, kita akan lanjut ke mengukur ya. Kita ukur waktu pencarian dari linear search. Ukur waktu pencarian linear search itu kita menggunakan start linear ya. Start linear. Nah, karena kita di sini menggunakan time untuk mencatat semua waktu pencarian data dari awal hingga akhir, maka di sini kita menggunakan input random terlebih dahulu ya, import time-nya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah itu kita menggunakan for target. Menggunakan for target in search. Kita cari targetnya. Sini kita menggunakan linear search karena data yang kita cari itu kita mengukur waktu linear ya. Kita untuk target pencarian data dari target. Apakah targetnya ada di dalam data atau tidak? Sini kita linear. Oh, maaf. Time. Nah, setelah itu kita masukkan waktu linear.
end linear dan start linear. Nah, setelah kita melakukan pengukuran waktu untuk pencarian linear search, di sini kita melakukan pengukuran waktu untuk pencarian hash search. Nah, untuk ukur waktu pencarian hash search, dia itu sama ya seperti pencarian linear search. Hanya bedanya untuk hash search itu dia menggunakan set. Karena kita sudah mengubah kita telah mengubah data hash itu, data hash search itu ke set. Yang sudah saya jelaskan tadi agar mempermudah pencarian target menggunakan hash search. Itu gunanya ubah data ya ke set. Ini sama ya, kita start. Start hash. Dia menggunakan time. For target in search target di sini kita menggunakan hash search dataset. Ya kan tadi saya menggunakan dataset ya, berbeda dengan linear search. Dia menggunakan data target. Di sini dia menggunakan, kalau untuk hash search dia menggunakan dataset. And sini menggunakan time waktu hash and hashnya ke start hash. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semua datanya, langkah berikutnya kita akan menampilkan ya hasil dari linear search ini. Nah, untuk menampilkan hasil dari linear search, di sini saya menggunakan print ya, karena tadi di atas datanya sudah ada. Langsung print. Hasil selanjutnya kita menuju ke target. For target get in search target.
dia menggunakan indeks, linear search, data target. Sini kita ngeprint waktu dari targetnya. Nah, ini menggunakan target. Ditemukan di indeks selanjutnya kita print kembali waktu linear search-nya ya. Menggunakan waktu linear Nah, di sini saya tampilkan hasil dari linear search ya. Saya menggunakan print hasil linear search. Di sini for target insert target. Dan menggunakan indeks untuk mencari data targetnya ya. Selanjutnya saya menggunakan print f. Jadi f ini adalah dia itu menggunakan untuk mencetak teks serta variabel ya yang ada. Jadi di sini saya melakukan mencetak lagi waktu linear search-nya. Waktu linear search-nya itu saya menggunakan 6F. Jadi 6F ini adalah di mana dia itu menampilkan angka yang ada di belakang koma nantinya ya. Jadi langsung kita ngeran. Nah, dia akan hasilnya seperti ini. Hasil linear search serta waktu linear search yang dibutuhkan. Selanjutnya kita menampilkan hasil dari hash search ya. Untuk menampilkan hasil dari hash search, dia hampir sama kita menampilkan hasil dari linear search ya. Tapi bedanya dia menggunakan dataset. Print. Hasil dari hash search. Lanjut dia for target. In search. In search target ya. Setelah itu dia menggunakan font ya. Jadi saya menggunakan font hash search. Kita tadi sudah menggunakan dataset hingga setelah masukkan datanya kita langsung print. Sama printnya menggunakan F tadi sebagai mencetak teks dan variabel. Saya menggunakan target. Ditemukan
menggunakan font. Ya, akhir kita print. Waktu hash search menggunakan waktu hash sama ya, menggunakan 6F. Nah, di sini setelah saya menampilkan data dari hash search, ini saya menggunakan print ya, hasil hash search. Dia hampir sama seperti hasil kita mencari hasil dari linear search tadi ya. Tapi yang berbeda di sini dia menggunakan font. Jadi font itu merupakan tempat sementara ya untuk menyimpan fungsi dari hash search ini. Kita mencari datanya. Ketika datanya ada, dia akan mengembalikan true, dan ketika itu guna dari font. Ketika datanya tidak ada, dia akan mengembalikan false. Nah, hasil hash search menunjukkan bahwa 2171 ini ditemukan true, berarti datanya ada. Jadi di sini saya membandingkannya. Kenapa? Di sini kita melihat ya, linear search itu dia membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk mencari datanya. Sementara hash search dia membutuhkan waktu yang cukup cepat. Di sini dari data yang saya buat ini, saya menganalisis bahwa kenapa linear search ini lebih lama. Jadi linear search ini dia itu menggunakan metode pencarian data secara satu persatu ya. Jadi ketika datanya ada 7, maka dia akan mencari satu persatu mulai dari angka 1 ya, sampai 7. Data yang kita cari berada di indeks kemana. Berbeda dengan hash search itu dia menggunakan metode dataset ya. Jadi ketika dia mencari data, maka kita langsung otomatis masuk ke data yang akan kita cari, karena dia menggunakan sistem tabel ya, sehingga datanya sudah tersimpan di dalam. Maka kita akan setelah kita mencari datanya, itu akan mempercepat waktu yang akan kita cari, waktu yang kita butuhkan untuk mencari data di hash search itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahannya dalam menjelaskan data atau codingan saya buat untuk membuat perbandingan metode pencarian data ini. Terima kasih.